Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul khabir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Kali ini saya akan menyampaikan isi daripada kitab Daqaiqul Akhbar bab 7 yang berjudul jawaban anggota badan ketika ruh akan dicabut. Ayyuhal mu'minun, diceritakan dalam suatu riwayat ketika Allah akan mencabut nyawa hambanya, malaikat maut mendatangi hamba tersebut pada mulut untuk mencabut nyawanya. Maka keluarlah zikir dari mulut tersebut dan berkata, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawa dari arah sini. Lama sekali lisannya berzikir kepada Allah. Maka malaikat maut kembali menghadap kepada Allah dan mengatakan apa yang terjadi. Lalu Allah berfirman, cabutlah nyawanya dari arah yang lain. Maka datanglah malaikat maut pada tangan. Keluar sedekah dari tangan seraya berkata, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawanya. Sesungguhnya dia bersedekah dengan aku, tangan yang banyak sekali. Artinya, tangan itu bersedekah dengan begitu banyak sedekah yang dia keluarkan dan diberikan oleh tangannya. Dan ia mengusap kepala anak yatim oleh tangan ini. Itu kata tangan. Dan menulis ilmu dengan kalam atau pena. Lalu datanglah malaikat maut pada kaki. Dan kaki berkata, tidak ada jalan bagimu dari arahku. Sesungguhnya dia berjalan untuk salat berjamaah, salat hari raya, mendatangi majlis ilmu dan ta'lim dengan aku, kata kakinya. Kemudian malaikat maut mendatangi telinga, dan telinga pun berkata, tidak ada jalan bagimu dari arahku. Sesungguhnya dia selalu mendengarkan Al-Quran, azan dan zikir dengan aku. Maka datanglah malaikat maut pada kedua mata, dan keduanya berkata, tidak ada jalan bagimu dari arah kami. Sesungguhnya dia selalu melihat mushaf, melihat Al-Quran, melihat wajah para ulama, wajah kedua orang tuanya dan orang-orang yang soleh dengan kami. Lalu kemudian malaikat maut pergi menghadap Allah dan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu berkata begini dan begini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai malaikat maut, gantungkanlah namaku pada telapak tanganmu dan perlihatkanlah pada ruh hambaku. Jika dia melihatnya, niscaya akan keluar dia dengan berkah asma Allah, dan hilanglah pahitnya sakaratul maut darinya. Apakah tidak hilang azab yang pedih darinya bila di dadanya tertulis nama Allah? Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu li-islami fahuwa ala nurim min rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, maka ia berada dalam cahaya hidayah dari Tuhannya.
maka apakah tidak hilang darinya siksa dan perkara yang menyusahkan diri nanti di hari kiamat? Disebutkan dalam suatu riwayat ada 5 perkara yang menjadi racun yang mematikan dan 5 perkara sebagai penawar obatnya. Yang pertama, dunia adalah racun yang mematikan dan zuhud adalah penawarnya. Yang kedua, harta adalah racun yang mematikan dan zakat adalah penawarnya. Yang ketiga, ucapan pembicaraan adalah racun yang mematikan dan zikir adalah penawarnya. Yang keempat, umur adalah racun yang mematikan dan taat adalah penawarnya. Yang kelima, sepanjang tahun ada racun yang mematikan dan bulan Ramadan adalah penawarnya. Diceritakan dalam suatu riwayat ketika seorang hamba mengalami naza' sakaratul maut, ada nida yang menyeru dari sisi Allah, tinggalkanlah dia supaya bisa istirahat sebentar. Ketika roh sampai di dada, dia berfirman, tinggalkanlah dia supaya bisa istirahat sebentar saja. Begitu juga ketika roh sampai pada kedua lutut dan pusar, ketika sampai pada tenggorokan, datanglah nida, seruan, tinggalkanlah dia sehingga anggota tubuh saling berpamitan satu sama lainnya. Maka berpamitanlah mata dengan mata, seraya berkata, Assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu sampai hari kiamat. Berpisahnya anggota tubuh kita satu sama lain, saling mengucapkan ucapan selamat. Begitu juga kedua telinga, kedua tangan dan kedua kaki dan ruh berpamitan dengan jasad dan iman berpamitan dengan lisan. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah dari pamitannya ma'rifat dan iman dengan hati. Dan tinggallah dua tangan dan dua kaki yang tidak bergerak, dua mata yang tidak melihat, dua telinga yang tidak mendengar, badan yang tidak bernyawa, lisan tanpa iman, hati tanpa ma'rifat. Maka bagaimanakah keadaan hamba yang ada pada liang lahat? Tidak melihat sesuatu apapun, tidak ada ibu, bapa, anak, saudara, sahabat, tanpa alas dan tanpa hijab. Maka orang yang tidak dapat melihat Tuhan yang maha mulia, sungguh orang itu dalam kerugian yang sangat rugi dan besar. Imam Abu Hanifah berkata, perkara yang banyak menyebabkan hilangnya iman seseorang hamba adalah waktu sakaratul maut. Semoga Allah menjaga kita dan kita semua dari hilangnya iman kita pada sakaratul maut, yang merupakan ujian paling berat, ujian paling besar mempertahankan keimanan kita pada akhir-akhir kehidupan kita, yakni pada sakaratul maut itu. Mudah-mudahan istiqomah kita dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga barakah dan bermanfaat. Semoga ini menjadi renungan bagi kita semua, sehingga iman dan ketakwaan kita selalu meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah isi kitab Daqaiqul Akhbar bab 7. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.